Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Pada ibadah Sabtu Sunyi ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah dalam bentuk TC. Ada beberapa hal sebelum kita mengikuti ibadah ini, ada yang harus kita perhatikan bersama. Pertama, ketika kita mengikuti ibadah TC ini, kita akan menyanyikan lagu-lagu TC dalam bahasa Indonesia. Dan kita pun akan menyanyikannya secara berulang-ulang. Nyanyian TC ini sendiri adalah doa. Sehingga kenapa berulang-ulang? Supaya setelah kita sudah 2 kali atau 3 kali menyanyikan lagu ini, kita bisa menghayati, kita bisa meresapi apa yang kita nyanyikan, pujikan dalam lagu ini. Dan kita akan menikmati keheningan di dalam ibadah TC ini. Ada banyak saat teduh yang akan kita nikmati bersama, tentunya kita pusatkan kepada Tuhan yang kita sembah. Begitupun dalam ibadah TC ini tidak akan ada khotbah, melainkan refleksi kita secara pribadi setelah kita membaca bacaan Injil. Pada ibadah TC ini pun juga akan didaraskan mazmur oleh kami semua. Saya juga menghimbau kepada seluruh jemaat yang terkasih, selama kita mengikuti ibadah Sabtu Sunyi ini, sikap kita boleh duduk bersimpuh sambil memandang salib yang ada di sebelah kita, atau kita boleh duduk seperti saya dan teman-teman saya, jikalau ada Bapak Ibu Saudara yang kesulitan untuk duduk bersimpuh. Makna dari dekorasi ini bukan hanya sekedar dekorasi Bapak Ibu Saudara, tapi salib yang terbaring ini adalah pertanda Yesus yang telah mati bagi kita. Dia yang rela memberikan nyawanya. Dia hanyalah alat yang dipakai Allah untuk menebus dosa kita. Maka kita perlu menghayati kematian Kristus di dalam ketidakberdayaan ini. Kita tetap berserah dan memiliki kekuatan untuk terus berpengharapan di dalam Kristus yang sudah mati. Mari kita memasuki ibadah Sabtu Sunyi ini, kita ambil saat teduh kita. Pujilah Tuhan.
Ya Kristus yang kami puji, dalam kematian-Mu ini, kami datang menghadap-Mu. Kami ingin menghayati betapa besarnya cinta-Mu untuk kami. Cinta-Mu yang tak akan pernah bisa kami balas dalam hidup ini. Ya Kristus yang telah mati, biarlah dosa-dosa kami pun, pelanggaran kami, kesalahan kami pun turut mati di dalam kematian-Mu. Ya Kristus yang telah mati, hiburkanlah hati kami dalam kedukaan ini, agar kami tetap menjadi manusia yang terus merasakan cinta-Mu, menjadi manusia yang terus merasakan kedamaian-Mu. Karena kematian-Mu bukanlah kematian yang terakhir, namun kematian-Mu adalah awal bagi kami semua untuk lebih mencintai Kristus. Biarlah melalui ibadah Sabtu Sunyi ini, kami semakin merasakan damainya cinta-Mu dalam hidup kami. Amin. Tinggallah bersama aku. Tinggallah bersama
Mazmur 31 ayat 2 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 17. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Padamu Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali ku mendapat malu. Luputkan aku sebab keadilan-Mu, ya Tuhan, sendingkan telinga-Mu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa
Tuhan, oleh kasih setiamu. Jadilah Tuhan gunung batuku, tempat berlindung dan kubu pertahananku. Dan oleh karena nama-Mu ya Tuhan, Engkau menuntun dan membimbingku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Engkau yang akan lepaskan aku dari jaring yang dipasang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku, Engkaulah Tuhan penyelamatku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Engkaulah Tuhan tempat berlindung, ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Engkaulah Tuhan yang membebaskan aku, Engkaulah Tuhan Allah yang setia. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Namun padamu aku percaya, aku berkata Tuhan Kaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari musuhku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Buat wajahku pun bercahaya atas hamba-Mu ya Tuhan penyelamatku. Selamatkan aku dari yang mengejarku, selamatkan oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu.
Yesus Kristuslah cahaya hati kita. Dialah yang akan menerangi kita dalam kegelapan hidup kita. Dialah Yesus yang sekalipun dia mati, dia tidaklah melupakan kita. Dia tetap Allah yang mengingat kita. Dia tetap Allah yang mencintai kita. Karena dialah cahaya hatiku. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cintamu. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cintamu. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cintamu. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cintamu. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cintamu. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cintamu. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cintamu. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari kegelapan. Yesus Kristus, cahaya hatiku, biarkan ku sambut cintamu.
Kita akan bersama-sama membaca Alkitab. Bacaan Alkitab kita terambil dari Matius 27 ayat 57 sampai 66. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Sabtu Sunyi ini biarlah menolong kita untuk semakin menghayati tatkala Kristus mati bagi kita. Tatkala Kristus berada di dalam kubur, dia berada dalam alam maut, berada di dalam titik terakhir, titik terendah. Tetapi Kristus mati hanya untuk menebus dosa kita. Kristus rela menderita, bahkan jauh lebih menderita dari semua penderitaan kita di dunia ini. Terlebih penderitaan kita saat ini yang sedang kita alami adalah menantikan masa-masa pulihnya dunia ini dari bencana COVID-19. Maka mari di tengah situasi yang begitu teduh dan sunyi ini, kita hayati bersama bacaan ini di dalam refleksi kita secara pribadi. Kita masuk di dalam saat hening kita. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya. Tuhanlah cinta,
kasih-Nya, Tuhanlah cinta, janganlah takut. Tuhanlah cinta, hiduplah bagi cinta kasih-Nya, Tuhanlah cinta, janganlah takut. Kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita. Ada 3 pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama. Pokok doa yang pertama ialah kita akan berdoa bagi gereja kita, GKI Mojokerto, juga gereja-gereja yang berada di seluruh kota Mojokerto, bahkan di seluruh negara Indonesia ini, bahkan gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini. Kita akan berdoa bagi setiap pergumulan gereja tersebut. Pokok yang kedua adalah kita berdoa bagi bangsa dan negara kita, beserta pemerintah bangsa ini, para pemimpin bangsa ini, secara khusus di dalam penanganan COVID-19 yang sedang merajalela hingga saat ini. Pokok doa yang ketiga ialah kita akan berdoa bagi kehidupan kita masing-masing, keluarga kita, dan bahkan saudara-saudara kita, baik seiman maupun lintas iman. Kita akan berdoa supaya kita tetap bergandengan tangan, sekalipun kita sedang mengalami bencana COVID-19. Lalu setelah kita berdoa permohonan, kita akan mengakhirinya dengan bersama-sama menyanyikan doa Bapa Kami. Pada setiap doa permohonan ini nanti kita akan selingi dengan menyanyikan bersama Tuhan dengarlah doaku. Mari kita persiapkan bersama hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan memohon kepada Tuhan, kita akan berseru kepadanya di dalam doa kita. Kita nyanyikan bersama Tuhan dengarlah doaku. Bapa, kami berdoa pada hari ini untuk gerejamu yang ada di muka bumi ini. Bapa, Engkau tempatkan kami sebagai anak-anak-Mu di tengah dunia ini. Sebagai bentuk gereja Tuhan yang bersatu padu, kami bekerja bersama Tuhan untuk membangun kerajaan-Mu. Bapa, biarkanlah kami di tengah wabah COVID-19 ini, kami tetap teguh pada pendirian kami. Kami tetap berharap, percaya padamu Tuhan.
bahwa Engkau melindungi kami, menyertai kami dalam situasi apapun. Kami berdoa untuk gereja kami, GKI Mojokerto yang kami cintai ini. Mulai dari Bapak Pendeta, Pak Samuel, Ibu Siwi, para majelis, seluruh komisi dan jemaat yang kami kasihi. Biarkan kami saling menguatkan, biarkan kami saling mendoakan, biarkan kami saling bahu-membahu, membantu untuk kami dapat mengatasi wabah COVID-19 ini, Tuhan. Kami tahu di luar sana banyak yang harus dibantu, banyak yang harus diperhatikan. Jadikan kami perpanjangan tangan-Mu, Tuhan, untuk sesama kami. Melalui apapun juga peran kami di masyarakat, biarlah kami menjadi berkat Tuhan. Kami berdoa untuk gereja di Mojokerto ini, gereja di Indonesia ini, dan gereja dengan lingkup yang lebih luas di seluruh dunia. Tuhan, biarkan kami tetap menjalankan peran kami sebagai anak-Mu. Kami tetap waspada, kami tetap berhati-hati menjalankan seluruh aturan dari pemerintah kami yang merupakan perpanjangan tangan-Mu. Untuk kami tetap tinggal di rumah, tetap kami tidak berkumpul, tetap kami melakukan social atau self-distancing, dan biarkan kami jadi alat-Mu pejuang-pejuang kebenaran. Tuhan, kami menyerahkan sekali lagi anak-anak-Mu, gereja Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, dengarlah doaku ini. Hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini. Dengarkanlah aku. Bapa di surga, saat ini kami juga bersehati mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan secara khusus untuk pemerintah, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Kami menyerahkan untuk Presiden Jokowi dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada di bawahnya, para menteri, para bagian-bagian yang mengambil keputusan untuk berkenaan dengan COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa terus menyerahkan juga untuk pemerintah-pemerintah daerah, untuk setiap mereka dapat Tuhan memberikan hikmat kepada mereka sehingga mereka dapat memilih kebijakan yang tepat untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap kebijakan yang sudah diambil ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk kebijakan untuk bekerja di rumah, untuk tinggal di rumah, bersekolah di rumah. Kami berdoa menyerahkan untuk kebijakan mudik, kebijakan untuk bantuan-bantuan sosial untuk masyarakat yang membutuhkan ya Tuhan. Kami menyerahkan semua kebijakan itu. Tuhan sendiri yang menolong sehingga melalui setiap kebijakan itu dapat membantu bangsa dan negara kami. Kami juga menyerahkan secara khusus untuk masyarakat Indonesia. Tuhan menolong bangsa dan negara kami, menolong masyarakat kami supaya mereka bisa taat, mereka bisa kooperatif dengan setiap kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah. Kami juga menyerahkan, mungkin ada orang-orang yang mengambil kesempatan untuk memecah belah atau berusaha mengambil keuntungan melalui ini. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong mereka, Tuhan sendiri yang menggerakkan hati mereka ya Tuhan, supaya mereka tidak melakukan itu ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan mengasihi bangsa negara kami, biarlah belas kasihan-Mu ada untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong supaya setiap orang, setiap masyarakat, setiap penduduk, mereka dapat saling menghargai satu sama lain, saling mengasihi satu sama lain, saling peduli, saling membantu ya Tuhan. Sebagai satu bangsa, sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia. Kami tak lupa menyerahkan untuk tenaga medis yang membantu
yang berada di garis depan, mereka yang berjuang, baik para dokter, suster, semua tenaga medis yang bekerja untuk mengatasi dan membantu pasien-pasien yang terkena oleh COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan sendiri yang melindungi mereka. Tuhan memberikan perlindungan secara khusus kepada mereka. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan naungan-Mu atas mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat diberi kekuatan, mereka bisa tetap sehat, mereka tetap mendapat semangat yang baik ya Tuhan untuk dapat menolong para pasien. Kami tak lupa menyerahkan untuk para polisi, para relawan, semua aparat pemerintah, mereka yang bekerja di garis depan, mereka mensosialisasikan tentang kebijakan-kebijakan, mereka yang melakukan penyemprotan-penyemprotan di mana-mana. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan kekuatan untuk mereka. Tuhan, kami tak lupa juga menyerahkan untuk mungkin ada daerah-daerah di Indonesia yang mengalami bencana yang lain, yang mungkin kami tidak tahu, tidak terdengar kabarnya karena tertutup oleh berita COVID ini. Tuhan, Engkau tahu akan keadaan mereka, Tuhan tahu apa yang menjadi permasalahan mereka. Mungkin ada yang mengalami bencana banjir, mengalami bencana gempa yang kita tidak mendengar ya Tuhan, tapi Engkau tahu. Tuhan menolong setiap mereka ya Tuhan. Tuhan sendiri akan menolong, memberikan perlindungan, Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat diselamatkan, mereka dapat mengalami lawatan dari Engkau ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan secara khusus bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Engkau memulihkan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menyerahkan doa kami ini. Tuhan, dengarkanlah doaku ini. Tuhan, dengarlah doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan, dengarlah doaku ini, dengarkanlah aku. Sang Kristus yang telah mati bagi kami, kini kami berdoa bagi keluarga kami. Sekalipun dunia ini sedang dilanda bencana COVID-19, namun tetap ada kasih Tuhan di dalamnya. Kami merasa bahwa Tuhan menginginkan kami semua untuk lebih mencintai keluarga kami. Seringkali kami lupa kepada mereka, suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami, pembantu kami. Seringkali kesibukan kami memisahkan relasi kami, bahkan memudarkan cinta kasih yang telah terbentuk semua di dalam keluarga kami. Bapa, biarlah di masa-masa seperti ini kami tetap belajar untuk mencintai keluarga kami masing-masing, untuk saling mengenal satu dengan yang lain, untuk boleh menerima setiap kelebihan dan kelemahan keluarga kami masing-masing. Kami berada di dalam satu rumah, di dalam satu atap yang sama. Mungkin seringkali kami berbeda pendapat, berbeda pikiran, bahkan cekcok. Namun ya Tuhan, kami ingin mengubur semua hal-hal negatif itu. Kami ingin mengubur semua hal-hal yang merusak keluarga kami. Kami ingin kubur semuanya itu
di dalam kuburan Yesus yang telah mati bagi kami. Maka ya Allah, hadirlah bersama dengan keluarga kami, agar cinta-Mu itu juga boleh ada di dalam hati kami, sehingga kami boleh mencintai-Mu, boleh mencintai apa yang Tuhan cintai, yaitu keluarga kami masing-masing. Kami pun juga bersyukur ya Tuhan, sekalipun kami sedang di dalam penderitaan bencana COVID-19, namun Tuhan, kami bersyukur banyak orang dari berbagai lintas agama, mereka menunjukkan kepedulian dan kasih-Nya. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan telah memberikan teladan bagi kami semua, untuk kami memberi, untuk kami berbagi, bahkan ketika kami tidak memiliki apapun lagi di dunia ini. Maka ya Bapa, biarlah mulai saat ini kami pun boleh mencintai dan mengasihi setiap mereka yang berbeda dengan kami, yang tidak satu keyakinan dengan kami. Kami boleh saling menghargai, kami boleh menerapkan toleransi umat beragama, sehingga kehidupan kami di dunia ini diwarnai dengan kedamaian dan cinta kasih-Mu. Kami pun berdoa ya Tuhan, bagi diri kami masing-masing. Setiap kami ya Tuhan, punya banyak pergumulan dalam kehidupan ini. Kami punya berbagai masalah ya Tuhan, yang sedang kami geluti di dalam kehidupan ini. Pekerjaan kami, sekolah kami, keuangan kami, hubungan kami dengan keluarga kami, dengan rekan sekerja kami. Bahkan juga banyak lagi masalah yang kami percaya Tuhan lebih tahu. Namun ya Tuhan, tolonglah kami untuk tetap beriman kepadamu, bahwa masalah-masalah yang ada di depan kami ini, itu lebih kecil daripada apa yang sedang kau rasakan. Pengorbananmu di atas kayu salib, bahkan hingga di dalam jurang maut, itulah masalah terbesar yang ada di dalam dunia ini. Maka ya Allah, biarlah kami boleh tetap beriman bahwa Engkaulah Allah yang jauh lebih besar dari semua masalah yang kami hadapi. Biarlah kami terus berpegang teguh dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang setia di balik ketidaksetiaan kami. Engkau Allah yang bersuka cita. Bahkan Engkau Allah yang turut merasakan penderitaan yang kami rasakan. Kami bersyukur memiliki-Mu ya Allah. Kristus yang disiksa, Kristus yang mati. Namun Kristus akan bangkit dan mengalahkan maut. Kristus akan menang, Kristus akan berjaya. Dan itu semua Engkau lakukan demi kami. Ya Allah, betapa bersyukurnya kami memiliki-Mu. Inilah doa dan seruan kami ya Kristus, yang kami naikkan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami
secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita akan pujikan pujian akhir kita. Janganlah cemas, janganlah takut. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut, serahkan Tuhan. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut, serahkan Tuhan. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut, serahkan Tuhan. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah takut, serahkan Tuhan. Janganlah cemas, janganlah takut, di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Janganlah cemas, janganlah
serahkan Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita telah berakhir. Biarlah melalui Sabtu Sunyi ini, kita semakin menghayati pengorbanan Kristus, kematian Kristus, penderitaan Kristus, hanya karena satu alasan, cintanya kepada kita. Selamat mencintai Kristus yang telah mati dan yang akan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan beserta kita. Amin Hosiana, Amin Hosiana, terpuji namamu, Amin Hosiana. Amin Hosiana, Amin Hosiana, terpuji namamu.